Shalom teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan semua selalu sehat ya. Dan saya ingin menyapa teman-teman dimanapun kalian berada. Kasih Kristus menyertai kita semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kasih yang menerima. Ini adalah bab yang ke-12 dari pelajaran Sekolah Minggu Pemuda. Sebelum kita mulai pengajaran ini, mari kita akan sama-sama berdoa. Kepadamu Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kasih karunia, Allah yang begitu mengasihi kami dan begitu memperhatikan kehidupan kami. Kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di antara begitu banyak orang, Engkau memilih kami menjadi kepunyaan-Mu. Dan saat ini kami mau belajar lebih dalam mengenal Engkau melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang berbicara kepada setiap kami, mengingatkan kami, menegur kami, mendorong kami, memberikan keteladanan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan membuka hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, pada prinsipnya setiap orang ingin dihargai dan diterima. Betul? Namun seringkali kita menemukan ada begitu banyak diskriminasi terjadi di dalam lingkungan kita. Banyak orang memperlakukan orang lain dengan tidak adil dan cenderung menghakimi. Begitu mudah bagi manusia untuk melihat kelebihan dirinya dan sebaliknya mudah untuk melihat kelemahan orang lain. Nah, bayangkan seandainya ketika Anda sedang pergi, tiba-tiba ada seorang yang masuk ke rumah Anda. Dia duduk di sofa ruang tamu, kemudian dia ambil remote, dia nyalakan televisi, dia nyalakan AC di kamar Anda, kemudian dia pergi ke ruang makan, dia buka kulkas, dia makan apa yang Anda punya, dia letakkan semua itu tanpa dia bersihkan, dan dia masuk ke kamar tidur Anda, dia tidur di sana. Bayangkan apa yang terjadi ketika Anda pulang. Anda akan berkata, wah silahkan, pakai aja. Padahal Anda nggak kenal. Atau sebaliknya Anda akan marah. Nah, ketika orang menghakimi orang lain, maka sebenarnya kita sedang mencuri hak penghakiman itu dari Allah. Kita sama seperti orang yang masuk ke dalam rumah orang lain dan mengambil, menikmati apa yang mereka punya. Ahli Taurat dan orang Farisi seringkali menjadi pribadi yang tidak adil dan merendahkan kehidupan orang lain. Mereka bersikap seolah-olah peraturan dan hukum agamawi itu adalah yang pertama. Dengan mudahnya mereka akan menyingkirkan orang-orang yang dianggap tidak sama, tidak satu pandangan, dan bahkan tidak memiliki standar kehidupan yang sama dengan mereka. Orang Farisi dan ahli Taurat ingin menjebak Yesus dengan hukum Musa. Imamat 20 ayat 10 dan Ulangan 22 ayat 22 sampai 24. Bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu. Itu dari Imamat pasal 20 ayat 10. Sedangkan Ulangan 22 ayat 22 sampai 24 berkata, apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu, sehingga mati. Gadis itu, karena walaupun di kota, dia tidak berteriak-teriak dan laki-laki itu, karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ngeri ya, hukum Taurat jika tidak diimbangi dengan kasih karunia Allah. Bagaimana orang bisa dibenarkan? Tidak bisa. Nah, penghakiman dalam konteks demikian tidak hanya dilakukan sebagai reaksi spontan atas tindak kejahatan dan dosa perzinahan, tetapi juga semakin menemukan motifnya yang suci, melempari si pendosa
dengan batu sampai mati adalah satu kebenaran menurut hukum Taurat. Tetapi pada masa itu hal semacam ini tidak sesuai dengan hukum sipil Romawi. Dan ketika Yesus bersetuju dengan melempari batu sampai mati seperti yang ditentukan, ditulis dalam hukum Taurat, maka Yesus sedang melanggar hukum sipil. Karena yang bisa melakukan eksekusi dalam hukum sipil orang Romawi itu adalah orang Romawi sendiri, tentara Romawi ya. Nah, Tuhan Yesus mengerti persoalan itu. Tuhan Yesus sangat memahami hukum Taurat, dan dia juga sangat memahami hukum sipil yang berlaku di dalam pemerintahan Kekaisaran Romawi. Nah, di Indonesia, kita banyak sekali melihat pelanggaran HAM, perlakuan diskriminatif ya bagi warga. Kita melihat ketika pedagang kaki lima mereka diusir dan tidak boleh berjualan lagi, tetapi nggak ada solusi. Kemudian penggusuran pada orang-orang yang tinggal di bantaran sungai tanpa ada tempat yang layak bagi mereka untuk dihuni. Kadang-kadang kita juga melihat diskriminasi perlakuan terhadap kaum minoritas, kemudian diskriminasi terhadap kaum waria, dan hal-hal yang lain. Dan sesungguhnya Injil Yohanes pasal 8 ayat 1-11 ini juga menunjukkan perlakuan diskriminatif ahli Taurat dan orang Farisi yang merasa hidupnya paling benar. Mereka mendiskriminasi perempuan yang berbuat zina ini. Nah, saat ahli Taurat dan orang Farisi mendesak Yesus untuk mengambil tindakan, Yesus justru tidak segera memberi jawab. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7, yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-6 ya. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Dikatakan di sini, tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Alkitab tidak menjelaskan secara rinci apa yang ditulis, tetapi beberapa tafsiran mengatakan bahwa Yesus sedang menulis satu, hukum Taurat, berarti mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dikorelasikan di dalam Matius pasal 22 ayat 37-40. Dan yang kedua, semua orang telah berdosa dan ia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Ada, bisa dibuka nanti di dalam Lukas pasal 19 ayat 10. Setelah para pendakwa itu terus-menerus bertanya kepada Yesus, dia menjawab pertanyaan mereka dengan penuh otoritas. Dikatakan di ayat yang ke-7, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dalam kasus wanita yang kedapatan berzinah ini, kita mendapat pelajaran yang menarik dan sangat berharga. Yesus tidak melakukan satupun dari kedua hukum itu. Dia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh hukum Taurat. Dia juga tidak melakukan apa yang dikatakan oleh hukum Romawi. Tetapi Yesus mengalihkan tantangan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu yang ingin menjebaknya. Ia justru mengubah kaidah hukum menjadi kaidah moral. Terlebih lagi pada ayat yang ke-9, Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus justru menghukum para pencoba-pencobanya dengan hati nurani mereka sendiri. Ahli Taurat dan orang Farisi sangat ingin mengetahui apa yang menjadi respon Yesus ketika ia mendapati kasus kejatuhan moral seseorang. Dan tentunya, jika Yesus tidak bisa menyelesaikan persoalan itu dengan benar dalam pandangan orang Farisi dan ahli Taurat, maka mereka akan mempermalukan dia dan mempersalahkan dia. Dari sini kita melihat bahwa ada sikap yang sungguh berbeda antara Yesus dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus memilih untuk tidak mendengarkan kata-kata mereka dan memilih bersikap sesuai dengan apa yang benar. Tindakan yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi itu adalah tindakan yang sebenarnya sangat salah. Dengan mempermalukan wanita yang berzinah itu, mereka sebenarnya sedang memposisikan diri bahwa mereka lebih tinggi dan sepertinya tidak pernah berbuat salah. Mereka lupa bahwa kehidupan agamawi bukanlah sebuah pembenaran tanpa adanya perubahan dari dalam batin. Nah, bayangkan jika kita berada dalam posisi wanita yang berdosa itu. Dia merasa malu, dia merasa dihakimi, dia merasa direndahkan. Dan bayangkan juga, jika Anda dan saya berada dalam posisi ahli Taurat dan orang Farisi,
kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apakah kita sama seperti mereka? Dan seandainya wanita yang kedapatan berzinah itu, dia adalah saudara kita, satu keluarga dengan kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apakah kita juga ikut mempermalukannya? Atau sebaliknya, kita berbelas kasihan kepada dia dan berusaha untuk menolong dia keluar dari dosanya. Di lain pihak, Yesus telah menunjukkan dan memberikan arti keadilan bagi hidup perempuan itu. Bahkan lebih jauh lagi, Yesus menunjukkan kasih yang begitu besar dengan pengampunan. Ayat 11 berkata seperti ini. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Tindakan Yesus untuk tidak menghukum perempuan yang berzinah itu secara fisik bukan menunjukkan bahwa Yesus itu permisif atau melegalkan dosa. Tetapi kata-kata itu justru berkaitan dengan nasihat, teladan, dan kasih. Hal ini tepat. Para pelanggar-pelanggar hukum kasih ataupun hukum moral ataupun hukum Taurat, mereka pun perlu mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Yesus tidak mengizinkan perbuatan dosa dan perzinahan. Dan ia menuntut kerelaan untuk mengubah hidup agar lebih baik. Itu terlihat jelas dengan perintahnya. Jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Yesus tidak serta-merta memberikan hukuman kepada perempuan yang diperhadapkan kepadanya karena kedapatan berzinah. Tetapi Yesus menerima keadaan perempuan itu. Dan dia mulai memberikan penyadaran. Perempuan itu akhirnya sadar akan dosanya dan bertobat. Dia memohon pengampunan dari Yesus. Yesus dikatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Dari teladan Yesus ini, kita belajar bahwa kasih itu menerima. Kasih Allah menerima. Dan kasih yang menerima itu akan mengubahkan kehidupan seseorang dibandingkan dengan aturan, dan aturan. Umumnya, kaum alim ulama dan orang-orang yang merasa dirinya saleh, sudah hidup baik dan benar di hadapan Tuhan, itu cenderung menghakimi orang lain. Itu sebabnya kita harus hati-hati, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa yang sama, dan melupakan bahwa kita harus mengasihi orang-orang yang berdosa. Kita harus mengasihi orang-orang yang tidak hidup benar. Orang-orang yang seperti itu memiliki kesombongan rohani yang cukup tinggi. Mereka sulit mentoleransi situasi hidup orang-orang yang salah jalan. Hati mereka menjadi jahat terhadap sesama yang dianggap berdosa di hadapan Allah. Dosa kesombongan religius adalah dosa yang sangat berbahaya. Dosa yang satu ini seringkali membuat orang yang jatuh di dalamnya mengira bahwa kesalahan yang dilakukannya adalah tindakan yang mulia. Dia mengira ketika dia merasa orang lain salah dan dialah yang benar, dia merasa bahwa itu tidak berdosa. Merekalah yang salah, merekalah yang tidak ikut ajaran Tuhan. Itu sebabnya saya wajar dan boleh dong menegur mereka dengan keras. Nah, pelajaran pertama yang bisa kita renungkan, saudara, dari hal ini adalah jika kita belajar dari ahli Taurat dan orang Farisi, hati-hatilah, jangan sampai kita memiliki dosa kesombongan religius yang akan membuat kita sulit untuk menerima dan mengasihi orang lain tanpa syarat. Dan kita bisa cenderung jatuh kepada penghakiman dan menilai orang lain secara negatif. Dan jika kita sudah menghakimi mereka, maka kita akan sulit untuk mengasihi dan menerima mereka. Kedua, kekerasan tidak bisa mengubah dan menyelesaikan dosa dan berbagai persoalan sosial. Yesus mengajarkan bahwa kita perlu mengedepankan kasih. Pertobatan terjadi
ketika hati seseorang disentuh dengan kasih Tuhan. Sebagai perenungan hari ini dan bahan diskusi jika Anda share dengan teman-teman yang lain ya. Yang pertama, apa manfaat positif dari penegakan hukum dalam penanganan masalah sosial? Yang kedua, sikap Yesus yang tidak menghukum wanita yang kedapatan berzina, apakah berarti Yesus mengedepankan kasih daripada penegakan hukum dan keadilan? Yang ketiga, Yesus tidak menentang hukum, tetapi hukum harus dilakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Dapatkah dosa diselesaikan dengan hukum positif? Nah, di masa-masa seperti ini, kita banyak menemukan situasi yang mungkin membuat kita sulit menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Kita juga mungkin sulit menimbang bagaimana menyikapi satu kondisi tertentu. Itulah sebabnya, sebagai anak-anak muda yang senang belajar, maka kita perlu meminta pimpinan Allah melalui firman-Nya. Pelajarilah firman-Nya dan temukan hikmat di dalam pembelajaran firman Anda yang Anda lakukan. Anda akan memiliki hikmat untuk menimbang banyak sekali perkara. Nah, kita akan tutup pembahasan dari bab 12 ini. Saya berharap teman-teman, saudara-saudara sekalian, rindu untuk menjadi penyalur-penyalur kasih dan menerima orang-orang yang tidak layak untuk diterima dan dikasihi. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami ingin diterima dan dikasihi oleh Engkau, maka ajarlah kami juga untuk mengasihi dan menerima orang lain yang berdosa, yang melakukan kesalahan, yang tidak sesuai dengan standar kebenaran. Ajar kami untuk bersikap seperti Yesus ketika menghadapi wanita yang kedapatan berzina. Jauhkan kami dari hati dan pikiran yang penuh penghakiman. Jauhkan kami dari hal-hal yang akan membuat kami jatuh ke dalam kesombongan religius kami. Dan kami meminta kasih-Mu terus memperbaharui hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.